Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 adalah Pesta Santa Maria Magdalena. Mengenai Maria Magdalena, kita bisa mengetahui ceritanya dari Injil. Dalam Injil Lukas, Maria Magdalena terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Yesus dari kuasa roh-roh jahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya. Maria Magdalena bersama wanita-wanita lainnya hadir pada saat kematian Yesus disalib dan juga pada saat penguburan Yesus. Maria Magdalena jugalah yang menjadi saksi pertama yang melihat Yesus setelah bangkit dari kubur. Maria berasal dari desa Magdala. Oleh tradisi Kristen selanjutnya, ia sering disamakan dengan Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus, dan dengan seorang wanita pendosa lain yang bertobat dan kemudian mengikuti Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 37 sampai 50. Pengalaman Maria Magdalena memberi pelajaran kepada kita untuk tidak melupakan cinta kasih Kristus yang dapat mengubah hidup orang yang percaya kepadanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 14 sampai 17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya
2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyempurnakan cinta kita dengan cinta Allah. Dalam bahasa Ibrani, Migdal, atau dalam bahasa Yunani, Magdala, berarti menara atau benteng kuat, tempat pengawas kebun anggur berjaga. Kemungkinan besar selain karena asalnya, nama Magdala merupakan julukan yang diberikan Yesus karena ketekunan dan kekuatan imannya. Semua Injil menyebut wanita ini dalam peristiwa kebangkitan. Ia adalah saksi kubur kosong, tetapi terutama adalah saksi kebangkitan Yesus. Ia mula-mula sedih, tetapi kemudian bersuka cita dengan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Layaklah ia digelari rasul bagi para rasul oleh gereja. Proses Maria Magdalena sungguh menarik. Dari kesedihan ke sukacita. Benang merah proses itu adalah cintanya kepada Yesus. Pagi-pagi benar ia datang ke makam sebagai yang pertama dari segala kegiatannya pada pekan itu. Ia rindu menengok Yesus dan meminyakinya. Namun pada tahap ini, cintanya penuh dengan emosi sehingga ia tidak mengenali kebenaran kebangkitan. Memang, seringkali emosi bisa mengaburkan cinta dan kebenaran. Saat itulah, Yesus datang memanggil wanita yang bersedih ini. Seperti ada terang yang menyeruak. Segera Maria mengenalnya sebagai guru yang terkasih. Di sini ada cinta yang lebih kuat dari cinta Maria, cinta yang menuntunnya pada kebenaran. Cinta Yesus hangat dan kuat, tetapi bukan cinta emosional.
Yesus membuat Maria kokoh berdiri untuk meninggalkan kesedihan dan menemukan hidup yang baru. Ada lagi pesan lebih jauh untuk berani melihat ke depan, tidak terpaku pada hal jasmani saja, melainkan memulai relasi yang baru. "Jangan sentuh aku," kata Yesus, karena cinta menguatkan iman dan menghantar pada Allah sumber cinta. Saudara-saudariku terkasih, pengalaman iman Maria Magdalena itu pun bisa kita alami bila kita mau menyempurnakan cinta kita dengan cinta Allah sendiri. Caranya bukan larut dalam emosi sendiri, melainkan mau mendengarkan sabda, belas kasih-Nya, dan menjadikannya fokus kita. Kasih Yesus akan menguatkan iman kita. Semoga demikian. Amin.